Biarlah ini menjadi pengakuan yang terdalam dari hati kami. Kalau kami hidup bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perlengkapi kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami semakin mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi, untuk Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah urapi hamba-Mu yang hina dan bodoh ini, supaya boleh menjadi saluran berkat buat yang mendengar, karena Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mau duduk apa berdiri? Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bagaimana rasanya? Enak. Tiba di sini? Bagaimana kalau kita pindah di sini? Jadi ganti STTF Rata, ganti STTF Immanuel. Jangan Bapak Ibu ya. Kalau lama-lama di sini juga bosan ya. Ya, saya akan menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang belum sempat salaman dengan saya ya. Jadi sudah lewat tahun barunya. Sekarang tanggal 16 ya. Sudah lewat 16 hari ya. Belum ganti Januarinya. Jadi masih dalam suasana tahun baru. Tahun baru, hati baru, dan apa yang baru Bapak Ibu, Saudara? Ya, sebelum mulai menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan satu hal yang sebenarnya gampang-gampang sekali ya. Jadi nanti silakan menepuk sebelah kanannya. Kalau tidak ada kanannya berarti harus geser. Ya, ditepuk sebelah kanannya 3 kali. Nah, belum. Sabar ya. Ditepuk 3 kali. Kalau yang sebelahnya tidak ada, berarti depannya. Kedapat. Masa tuh nggak ada temannya. Ya, kalau nggak ada di sampingnya, berarti di depannya. Nah, Elizabeth ada. Ya, apa ini tidak ada. Ya, dalam hitungan ketiga lakukan bersama-sama tepuk 3 kali dengan dan mengatakan halo apa kabar ya, gitu ya. Apa enggak ya? 3 kali. Mulai ya. 1, 2, 3. Bagaimana? Belum ya? Kira-kira ada respon enggak? Ada respon enggak? Sekarang diulangi lagi, lebih keras tepuknya. 1, 2, 3. Bagaimana? Tetap ada respon enggak? Masih belum ya? Terima kasih Anda sudah mau jadi sosial eksperimen saya hari ini. Ya, minta maaf Bapak Ibu ya, saya kerjain ya. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi ditepuk, harusnya kalau ngomong, halo apa kabar? Oh ya baik, puji Tuhan, luar biasa, gitu ya biasanya ya. Tapi kali ini ada respon nggak? Nggak ada. Nggak ada. Rasanya bagaimana? Sibuk nepuk sebelahnya ya. Bertepuk sebelah tangan. Oke, mari kalau kita melakukan sesuatu, terus kalau bahasa Inggrisnya itu gak direken orang, itu rasanya piye ya. Kenapa? Karena orangnya juga sibuk sendiri. Kita maunya apa? Kita juga ada hal yang harus kita perhatikan. Susah ya? Ya, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan di kitab 2 Timotius pasal 4. Karena tidak ada slide, berarti Bapak Ibu Saudara harus menggunakan Alkitab buku atau Alkitab HP. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, dan ayat kelima nanti kita akan baca bersama-sama. Yang sudah bertemu katakan amin. Amin.
yang belum, haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat kedua, dan begitu sebaliknya, dan ayat kelima kita akan baca bersama-sama. Judulnya ini penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik baginya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala cara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan melakukan kebenaran. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah beban pelayananmu. Amin. Di sini dulu pembacaan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ke 5. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya diberi ayat yang untuk menyampaikan firman ini di ayat kedua, yaitu beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebelum saya mulai memberitakan firman ini, saya mau bersaksi ketika Pak Parman memberikan judul ayat ini. Saya tuh ketawanya tapi agak sinis gitu ya. Karena apa? Ini adalah firman yang barusan saya alami karena saya menegur orang dan orangnya tidak terima dan akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa, fatal gitu ya. Dan kalau kita tuh menegur orang itu udah gampang ya. Tadi Bapak Ibu kan saya minta untuk melakukan sesuatu, cuma menyapa. Kalau nggak direspon balik, ini kan cuma permainan, nggak masalah. Tapi kalau beneran itu terjadi bagaimana? Anda manggil orangnya, tapi gak direspon. Padahal orangnya lihat. Bisa jadi orangnya melengos, tahu ya, buang muka, ya. Terus kita tanya, ada apa, salah apa, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya alami waktu itu dan Tuhan maksudnya apa? Saya nggak tahu. Dan ketika saya 3 hari ini berturut-turut Tuhan izinkan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di retreat anak SMA hari Sabtu, hari Minggu saya menyampaikan firman di gereja, terus hari ini di sini dengan tema yang berbeda-beda dan semuanya Tuhan kasih hal itu lebih dulu kepada saya. Dan saya nggak tahu Tuhan mau ngomong apa, tetapi saudara, saya gini, Tuhan, kalau saya berbicara di sini adalah berbicara di tengah-tengah ahli Taurat. Minta maaf Bapak Ibu ya, karena semua kan ya, semua ya kan lebih tahu firman Tuhan, apalagi yang teologi. Kalau saya mah apa, baru bintang itu ya, pikiran saya, ya, ya itu sendiri dah. Saya tak mau nanti dibilang ya. Nah, maksudnya ya karena Bapak Ibu ahli Taurat lah, mengerti firman. Ya, jadi tapi ketika Tuhan nyatakan siap beritakanlah firman, apa? Siap sedialah. Jadi harus siap nggak siap harus siap. Kita ini apa, laskar Kristus ya. Nah, jadi ketika kita jadi laskar Kristus harus siap sedia untuk beritakan firman. Waktu saya 30 menit dan sebentar akan selesai. Ya, jadi kalau awal-awal ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang latar belakang surat ini adalah, kalau tidak salah ya nanti boleh saya kalau ditegur itu gak masalah ya. Jadi kalau memang ya salah itu firmannya, ya apa kan kita belajar ya. Ya. Jadi kalau kita tahu ceritanya si Timotius kan anak buahnya Paulus ya. Dan ini kalau tidak salah di pesan terakhir Paulus sebelum meninggal.
ya. Jadi bagaimana seorang yang sebelum meninggal itu memberi wasiat. Ketika ibu saya itu meninggal itu umur 70 tahun lebih 4 bulan. Dan itu cita-citanya. Saya pokoknya meninggal umur 70 tahun. Sudah selesai, saya tidak bisa pelayanan, saya mau pulang. Janganlah, kan masih kuat gitu ya. Nah, dan sebelum itu sudah memberi wasiat kepada kami anak-anaknya. Wasiat harta sudah beres. Harta dunia itu ya. Jadi kalau mau tahu saya punya warisan harta dari orang tua saya. Nah, jadi ada, tapi percuma kan itu warisan tinggalan kan hasil karya saya. Tapi satu hal yang paling berharga bagi kami adalah warisan pekerjaan Tuhan yang tidak boleh ini kalau wasiat harus dijalankan. Karena orang tua saya itu pendeta dan perintis, jadi kami punya gereja dan sudah disampaikan bahwa ini gereja bukan warisan orang tua ya. Maksudnya nggak boleh dimiliki karena ini gereja untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kami berenam, banyak ya anaknya 6. Ada satu bonus. Tapi kami yang tinggal di sini cuma 4 orang, yang 2 ada di luar pulau sama luar kota. Jadi yang ada di sini 4 orang itu diberi warisan untuk mengemban pelayanan di gereja dengan bidangnya masing-masing. Karena meskipun anak kandung kita punya proporsi talenta masing-masing ya. Jadi diberi satu talenta warisan masing-masing dan harus dikerjakan. Ketika kami sampaikan kepada pengurus, mereka ini yang meneruskan harus keluar ke Lewu. Jadi kami harus meneruskan itu. Jadi kalau Paulus ini memberikan nasihat ya, kepada Timotius, beritakan firman, siap sedialah ya. Jadi ini sama juga dengan kita semua yang menjadi hamba Tuhan, yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita harus siap sedia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan dan itu gak direspon sama orang, itu bukan urusan kita, benar Bapak Ibu? Ya toh, kalau kita menyampaikan firman Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus lakukan ini, Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu. Tapi yang kita sampaikan tidak ada respon, bagaimana rasanya? Bapak Ibu, kalau kita sudah sampaikan, tapi ada banyak anak-anak yang kita layani, jemaat yang kita layani, kita sudah sering kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka kelihatannya hidupnya gitu, gak ada yang berubah. Apa kita yang salah gitu ya? Kayak merasa kayak gak berhasil deh melayani ya. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu sepertinya gak ada hasilnya, tapi Tuhan ngomong setiap sedialah ya. Firman Tuhan itu harus disampaikan. Karena apa? Ya, yang pertama firman Tuhan itu adalah amanat agung, harus disampaikan. Ya, beritakanlah firman, ya. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Ya, di dalam Matius itu kan, ya amanat Matius 28, amanat agung. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk menjadi pemberita firman, ya berarti saudara harus berada di tengah-tengah gini ya. Jadi kalau saya duduk di belakang disuruh ke depan itu sebenarnya gak wajib Bapak Ibu, ya gak wajib. Kenapa? Bisa saja kan dari belakang, nanti vibe-nya beda loh. Saya begini-begini dari belakang bisa lebih keren ya. Jadi kalau saya diajari sama ibu saya kalau khotbah itu harus kamu tuh menarik perhatian orang supaya orang itu bisa lihat apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu pertama tidak menarik, orang nggak akan tertarik. Begitu pula kita ngajar ya. Jadi pertama itu harus menarik seseorang. Ya, karena saya suka ngajar anak kecil-kecil, jadi ya minta maaf saya. Ya, jadi supaya orang itu paling enggak firman Tuhan. Ketika saya itu beda ya ketika kita kuliahnya Pak Marula ditanya begini, jemaat itu bisa menyerap firman Tuhan selama 60 menit itu berapa menit? Kira-kira Bapak Ibu yang hamba Tuhan berapa menit kira-kira? 30 menit. Berapa tadi? 14
14 Bu Elizabeth 10 menit. Nah yang di belakang Pak Edi kira-kira Pak Edi nyampaikan firman jamaatnya tuh bisa nangkepnya berapa dari 60 menit yang disampaikan. Saya 30 menit kurang berapa menit? Kurang 15 menit. Pak Eko. Nah Pak Eko biasanya jemaat tuh Pak Eko gitu. Kira-kira berapa menit jemaat itu bisa bisa menangkap firman Tuhan dari semua kesimpulannya aja. Yang paling nggak apa gitu ya, mungkin yang lucunya itu kalau jemaat yang lucu. Kira-kira berapa Pak Eko? Berapa? Kurang lebih berapa? Pak Ari. Seperempat. Pak Kisinger 30 menit. Bapak Ibu, yang belum siapa ya? Pak Parman. Kira-kira berapa? Pak Andre? 10. Pak Bimo? 15. Bapak Ibu nanti tes ya sama jemaat yang sudah di. Kira-kira berapa kalau disimpulkan berapa menit jemaat bisa menangkap apa yang Bapak Ibu sampaikan? Tidak lebih dan tidak kurang 5 menit. Kesimpulan itu aja loh, Bapak Ibu kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, kesimpulannya itu aja belum tentu mereka tahu, belum tentu mereka hafal. Nah, bagaimana 5 menit yang bisa ditangkap oleh jemaat, ya? Karena kita tidak bisa nangkap lama-lama ya, apalagi orang-orang yang biasa. Kalau yang mahasiswa harusnya bisa. Kalau jemaat biasa itu nggak bisa lama-lama. Taunya ya yang paling apa gitu ya. Itu pun hanya beberapa kalimat yang mereka bisa ingat. Nah, kalau kita bisa masukkan di 5 menit itu, betapa mereka bisa berubah hidupnya dari yang salah bisa jadi benar. Dari yang nggak punya pengharapan bisa punya pengharapan. Dari mereka yang tadinya sudah saya ini manusia yang berdosa, saya itu sebenarnya nggak mau ke gereja ya. Ada orang itu sampai nggak mau ke gereja gara-gara dia banyak dosa. Padahal di gereja itu kan tempatnya orang berdosa yang harus dibenarkan. Kadang-kadang ada orang menghakimi, kamu nggak pantas ke gereja karena hidupmu seperti ini. Tapi ketika 5 menit yang kita sampaikan itu mereka bisa dengar, ya, mereka bisa diubahkan. Yang berdosa bisa mendapatkan pengampunan. Saya ingat bapak saya itu ketika terima Tuhan Yesus, bapak almarhum saya itu gara-gara apa? Dia kan bapak saya itu waktu muda itu tukang judi. Ya pokoknya daerah Bojonegoro itu pokoknya tidak tahu. Kemudian mungkin dia bandar atau dia lari ikut saudaranya. Kebetulan yang saudara itu Kristen. Dan kebetulan waktu itu adalah hari Natal. Ayo kalau aku Natalan tebangane nang Mas Seping nak kono jajan. Nanti di sana dapat jajan di hari Natal, ya kan? Nah, dia dengar firman tapi gak dengar firman. Dia terima Tuhan Yesus ketika nyanyi lagu Malam Kudus. Ketika nyanyi lagu Malam Kudus pegang lilin, dia menangis di situ. Dan beliau akhirnya, saya mau ikut Pak Din jadi Kristen. Teman, akhirnya dia terima Tuhan Yesus jadi hamba Tuhan. Saudara, kita melakukan firman Tuhan ya, bolehlah kita menyampaikan berapa yang diberikan waktu oleh hamba Tuhan. Firman Tuhan harus disampaikan, ya. Tegurlah yang salah, nasihatilah. Saya yang menjadi fatal itu karena saya menegur tidak dengan kesabaran. Di bagian terakhir, ya, tegurlah mereka dalam kesabaran dan pengajaran. Salahnya saya menegur seseorang itu tidak sabar, ya. Jadi sebabnya kan tahu kamu ada orang sini itu tidak pernah sabar. Tapi kalau saya bisa sabar itu karena Tuhan, ya. Jadi harus menegur dengan kesabaran. Gak boleh begitu, kan biasanya begitu. Ada orang-orang yang menegur tidak ini. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, kita menegur sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan? Karena itu memang amanat aku, perintah Tuhan. Siap tidak siap harus disampaikan. Ketika saya pulang dari retret hari Sabtu,
Saya minta jemput anak jemaat. Sudah saya beli minum. Saya taruh di depan, di teras. Ransel saya, bawaan saya, dan saya masih berpakaian lengkap ketika pulang. Ada tetangga lewat. Terus apa? Maria, iya. Terus dia cerita sambil menangis. Terus dia bilang, "Nggak apa-apa ya, saya curhat ya." "Oh iya, nggak apa-apa." Padahal saya capek saya tuh. Habis ngurusin anak-anak kan saya capek. Tapi saya harus. Akhirnya saya sampaikan firman itu. Meskipun tidak banyak, mungkin 2-3 kalimat yang saya sampaikan. Dia bilang, "Terima kasih. Ini yang saya butuhkan." Meskipun saya capek, ketika Tuhan suruh sampaikan, saya sampaikan. Orang tidak kenal Tuhan. Dia habis jalan-jalan sama tetangga saya, dilihat, "Loh, Maria." Terus dia mampir karena lama tidak ketemu saya. Ngomong ngalor ngidul, baru dia cerita sambil nangis tadi, cerita tentang anak. Karena kalau kita mau dipakai Tuhan, siap sedialah kita tuh untuk menjadi alat Tuhan. Perintahkan firman. Harus, kalau di kamus kan diajari buku tanpa kata, terus apa gitu. Saya pernah ikut pelatihannya punyanya Perkantas itu, sudah. Tapi kalau memang itu dilakukan bagus. Tapi kalau ada hal yang urgent, minta Roh Kudus pimpin kita supaya bisa menyampaikan firman itu ya dengan kuasa ilahi dan menjadi berkat. 5 menit, ya, tidak sampai 5 menit orang itu bisa menerima berkat dari Tuhan. Jadi yang pertama kita harus menyampaikan amanat agung. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan firman di ayat di pasal sebelumnya, di pasal 3 ayat 1-7 itu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ini yang harus kita sampaikan. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kita melihat anak-anak muda melihat sosial media itu, kayaknya itu benar, ya. Mereka itu menyampaikan, apa yang kalau misalnya apa ya, POV atau apa gitu ya. Apa itu saya nggak tahu, saya nggak punya TikTok dan saya nggak suka karena itu banyak yang menurut saya ya, terserah Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti dan tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, orang-orang yang kita layani itu banyak yang tersesat ya. Apalagi orang-orang model-model seperti yang disampaikan di pasal sebelumnya itu ya. Kita nggak perlu dibaca ya, nanti Bapak Ibu kan sudah hafal ya. Keadaan manusia akhir zaman itu apa? Ayo kita tes ini ya. Jadi ya, keadaan yang manusia di akhir zaman itu ya, orang itu mencintai dirinya sendiri. Dia nggak suka ditegur, nggak suka diajar. Dia mau melakukan seturut apa yang dia mau ya. Suka menjelekan orang, suka memfitnah ya. Tapi kalau kita tidak memberitakan firman itulah kebenaran dari Allah yang mutlak harus disampaikan. Ya, maka kalau kita tidak menyampaikan itu, akan banyak orang yang tersesat, akan banyak orang yang hilang dan tidak diselamatkan. Tugas kita hanya membawa mereka kepada Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka untuk mereka mengenal Tuhan dan beroleh keselamatan. Kalau kita sudah lakukan itu, betapa Tuhan nanti kalau kita pulang ditanya, "Kamu sudah menangkan berapa jiwa?" Tuhan hitung sendiri kan gitu ya. Nah, kalau kita tidak menangkan jiwa, ketika ibu saya sebelum meninggal, aku nanti kalau ditanya Tuhan, "Sudah berapa jiwa yang kamu sudah menangkan?" Tuhan, saya tidak usah sebutkan. Tuhan tahu berapa banyak jiwa yang sudah saya menangkan. Gak sombong, tapi Tuhan tahu pasti. Ya, karena Ibu saya ketika memutuskan menjadi hamba Tuhan, dia minta upah. Jadi kalau orang kerja kan digaji dulu ya, tapi ibu saya belum kerja tapi minta gaji dulu, minta upah dulu. Upahnya apa? Kakek nenek saya harus terima Tuhan Yesus. Jadi bapak ibunya ibu saya harus terima Tuhan Yesus. Dan itu sudah Tuhan nyatakan.
Pak Lik saya terima Tuhan Yesus. Jadi setahun ketika melayani pertama kali, ibu saya melayani 2 orang tua, 1 adiknya. Selama 1 tahun ibu saya berpujian, bapak saya menyampaikan firman. Dan saya masih 8 bulan. Dan itu terus, tapi Tuhan menyatakan dia menangkan banyak jiwa. Dan Bapak Ibu tahu, sampai sekarang gereja kami bertambah 8 jiwa. Bukan apa, ketika kita mau siap sedia, ya, meskipun orang-orang sekarang modelnya seperti apapun, tetap kita melayani, ya. Melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan yang salah, ya, untuk membuka mata hati mereka supaya mereka mengerti kebenaran yang sesungguhnya, ya. 3 hal yang sulit dilakukan itu, ya. Kalau kita ini, makanya tadi saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu yang nepuk sebelahnya, Pak Bimo tadi nepuk Pak itu banter dah. Banter sakit. Sakit. Nggak mungkin dia Pak ya, apalagi ketua, ya. Canggung ya. Ada rasa kalau kita mau menegur senior kita itu rasanya sudah tahu salah. Kan kalau manusia itu kan tidak lepas dari salah, toh Bapak Ibu ya. Nggak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Meskipun beliau-beliau itu sudah senior, tapi ada hal-hal yang kalau kita tahu itu salah, kita harus menegurnya. Tapi ingat, menegur dengan apa? Kesabaran. Jangan tiru saya, ya. Sabar. Ngopi dulu Pak. Diajak ngopi baru diajak dikasih tahu. Mungkin kalau ini, nah, Ibu lebih tahu. Mungkin para mahasiswa juga, ya. Jadi kita harus melakukan, ya, hal yang susah dilakukan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan tugas kepada kita, Tuhan akan menolong kita dan memberi hikmat kepada kita, ya. Menyatakan apa yang salah, menegur, ya, menegur mereka. Kemudian apa? Menasehati. Tidak gampang, saudara. Ya, apalagi orang itu mengenal firman Tuhan. Kalau orang-orang biasa sih biasa, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, orang tidak kenal Tuhan, saya kasih, ya sudahlah, bersyukur-syukurlah hidup firman Tuhan, ya. Tapi kalau orang itu bagaimana? Saudara datang pada Tuhan, minta hikmat. Tuhan, ini salah, ya, ini salah, tetapi harus dilakukan, ya. Jadi meskipun sulit Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan untuk menegur orang, menyatakan yang salah, tetapi harus dilakukan dengan kesabaran berdasarkan firman. Saudara, kalau kita memberitakan firman, itu memberitakan apa? Kabar baik. Kabar baik adalah apa? Kabar baik itu adalah kabar sukacita buat orang-orang yang tidak punya pengharapan, buat orang-orang yang hidupnya dalam keputusasaan. Kabar baik buat orang-orang yang sudah mereka yang nggak tahu harus kemana, ya. Kabar baik buat orang-orang yang berbeban berat, bukan yang berbobot berat, ya, berbeban berat. Kalau berbobot berat seperti saya ini nggak bisa datang pada Tuhan, datang pada dokter, ya. Dokter kecantikan, sedot lemak gitu, ya. Tapi kalau kita datang pada Tuhan itu gratis, ya. Kalau saya datang pada dokter konsultasi kesehatan, bayar, ya. Kalau bertanya Bu Aurin itu berapa bayarnya? Mahal. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, free. Bahkan kita nanti pulang dapat sangu dari Tuhan, dapat berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-5, mari kita lihat. Ketika kita mau menjadi pemberita firman, siap sedia apapun keadaannya. Mari kita akan baca sekali lagi ayat ke-5. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Sebagai pemberita Injil, ya,
lakukan pekerjaanmu, tunaikan pelayananmu, meskipun harus menderita, harus berkorban, ya. Tak hanya menderita, ya, tapi saudara harus berkorban. Tuhan akan menyatakan hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia, terutama orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami untuk kami pulih, siap sedia menjadi pemberita Injil untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan.